Ketika tentara marinir Amerika sebanyak 19.000 pasukan dideploy di Port of Darwin di Australia, maka pejabat militer Indonesia heran lalu bertanya kepada pihak Amerika apa maksudnya marinir dengan sejumlah tentara segitu besar ada di pangkalan militer Amerika di Australia. Maka jawaban Amerika saat itu adalah untuk menjaga-jaga jika ada perang di Laut Cina Selatan dengan Cina. Dan pejabat Indonesia pun senang mendapat informasi tersebut. Ternyata hal ini membuat pengamat pertahanan internasional bingung. Kok pejabat tersebut senang sih? Apa dia nggak paham ya? Apa mungkin karena mindsetnya pejabat tadi tentara itu di mana-mana sama dengan bentuk kemiliteran di negaranya. Padahal tentara di Cina dan tentara di Amerika beda bentuknya karena misi, visi bernegaranya dan tentaranya beda di setiap negara. Tentara bukan hanya pertahanan, namun tentara di zaman modern mengerti apa itu perang non-kombatan. Juga sebagai penjaga pertahanan, kita harus paham formasi di setiap negara lain tentunya. Ketika marinir diletakkan di Port Darwin lalu dikatakan untuk menjaga Laut Cina Selatan, itu jawaban diplomatis, bukan jawaban sebenarnya. Dan yang salah adalah mindsetnya untuk memahami bentuk organisasi perang sebuah negara. Kalau perang laut di Cina Selatan terjadi, kira-kira itu perangnya berbentuk apa? Perang laut kah? Apa perang darat? Atau perang udara? Maka jawaban adalah perang laut pastinya. Kalau di Indonesia, Angkatan Laut yang menghandlenya. Namun di armada perang Amerika, perang laut itu namanya naval war, adalah perangnya Navy. Sementara marinir di Amerika adalah angkatan perang sendiri sejajar Navy dan memiliki komandannya sendiri. Marinir adalah perang daratnya dari laut masuk atau perang daratnya angkatan laut. Maka marinir di Port Darwin harusnya dicurigai bukan perang laut, tetapi perang masuk dari laut ke darat. Dan mana daratan yang paling dekat dengan Port Darwin? Wes, sudahlah, nggak usah dibahas. Mau infiltrasi kemana ya bukan urusan kita kan. Lawang pejabat pertahanan jangan-jangan nggak paham, apalagi kita. Yang kita maksud dalam informasi kali ini hanya mau mengingatkan, bentuk perang itu banyak. Ada biological warfare seperti pandemi corona, itu masuk ancaman, itu masuk nation threat harusnya kondisinya pada saat ini. Ini semua kalau mengerti tata titis bernegaranya yang setiap saat selalu tumbuh sesuai zamannya. Kalau mikirnya dan mindsetnya masih kayak zaman revolusi, ya berat bernegara. Apalagi saat ini Cina membangun angkatan perang baru untuk mengcounter angkatan perang ke-6 Amerika. Amerika Cina itu membangun angkatan perang apa sih? Saat ini Amerika membentuk angkatan perang ke-6, angkatan perang luar angkasa. Hal ini disahkan oleh Trump dengan menandatangani undang-undang yang melegalkan Pentagon untuk menyiapkan pasukan untuk melakukan perang di luar angkasa. Ini adalah angkatan militer ke-6 dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Setelah angkatan darat, laut, udara, marinir, dan Coast Guard penjaga pantai, militer Amerika tidak pernah buat angkatan baru dalam 7 dekade terakhir. Angkatan luar angkasa ini merupakan wujud dari ambisi Amerika menguasai dunia yang tertera dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional Amerika. Ketergantungan pertahanan pada kemampuan berbasis luar angkasa semakin berkembang, dan saat ini luar angkasa telah berevolusi menjadi domain perang tersendiri. Angkatan luar angkasa Amerika akan melindungi kepentingan nasional Amerika dengan fokus tunggal pada antariksa. Amerika memiliki ketajaman strategi luar angkasa terbaik di dunia. Angkatan luar angkasa ini menitik beratkan pada teknologi sehingga membutuhkan lebih sedikit orang. Ini portfolio yang berbeda dari apa yang umumnya orang pikirkan tentang mesin perang. Ini adalah perkataan Menteri Pertahanan Mark Esper. Angkatan baru ini akan menjadi dua bagian, Komando Luar Angkasa dan Angkatan Antariksa. Komando akan berfokus pada pengaturan strategi pertempuran perang, sementara Angkatan Antariksa akan mencakup misi yang lebih luas seperti pelatihan, pengadaan, perencanaan jangka panjang, dan fungsi-fungsi lain. Angkatan Luar Angkasa ini diperkuat dengan 16.000 angkatan dan personel sipil. Tak ketinggalan, pembentukan angkatan baru ini dilengkapi dengan seragam sendiri, tanda pangkat khusus, serta lagu Mars tersendiri. Pembentukan Angkatan Luar Angkasa menjadikan ruang angkasa menjadi salah satu bagian keamanan nasional Amerika, sekutunya, dan mitra negara tersebut. Dan inilah yang diduga mengendalikan drone yang menyerang markas Syiah di Yaman, mengirim drone yang menewaskan al-Baghdadinya ISIS, mengirim drone masuk ke Wuhan ketika atlet militer berkompetisi di sana, dan mengendalikan satelit untuk Our Eyes-nya Pentagon. Sekedar mengingat, kalau drone pakai remote control itu jaraknya paling jauh 2 kilo. Kalau pakai satelit, ya tidak terhingga. Jadi hati-hati ya bernegara. Jangan bernegara itu selalu melihat untung rugi dari sisi ekonomi. Ada sisi kemanusiaan juga yang harus dijaga.